Down to the ground. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kuliah kita. Insya Allah ini kita masuk minggu ke-8 mungkin ya, kalau nggak 7 ke-8 ya. Berarti kurang 4 minggu lagi ya, ini kuliah selesai. Harapan saya minggu depan draft laporannya sudah jadi, harapan saya ya. Jadi di minggu ke-9 sudah jadi, sehingga kalau minggu depan bisa kamu submit, nanti akan kita cek sama-sama. Kalau ada koreksi ya nanti insya Allah di minggu ke-10 dikoreksi ya, sekalian mengcompile, kemudian sekaligus menyiapkan PowerPoint-nya ya. Sehingga harapannya di minggu 12 sudah selesai, close, kamu bisa melanjutkan ke skripsi kamu sama proyek akhir kamu ya. Karena kalau ini minggu ke-8, berarti kuliah kamu itu kurang 8 minggu lagi ya. 8 minggu itu kan sekitar 2 bulan. Jadi skripsi kamu itu kurang 2 bulan ya. Artinya kurang 8 kali atau 8 minggu ya. Sehingga harus kamu benar-benar siapkan semuanya ya. Artinya di kondisi corona ini harapannya ya benar-benar kamu manfaatkan untuk menyusun skripsi ya. Istilahnya hikmah ya, dengan wabah corona ini harapannya kamu bisa menyelesaikan skripsi kamu, bisa fokus ya, seperti itu ya. Pertemuan malam ini coba kita bahas kuis ya, mungkin sampling aja, acak saya ambil dari salah satu kelompok ya, nanti kalau kurang satu kelompok ya kita bahas 2 kelompok gitu ya, terkait penyusunan strategi dan metode pelaksanaan ya, sekaligus ke penyusunan network diagram ya, menggunakan Microsoft Project ya, seperti itu. Sebagai sampel ini coba kita diskusikan ya, ini coba yang udah saya buka ini punyanya, sebentar. Oke. Ya, punyanya kelompok 3 ya, kelompok 3 4 MRK 3 ya, kelompok 3 insya Allah ya, kelompok 3 nih kalau nggak salah ya, 4 MRK 3 ya. Tugas besarnya ini mungkin skripsi ya, ini project planning Mindam ya. Oke, coba saya share. Ya, terlihat ya PDF-nya ya. Halo, terlihat? Lihat Pak. Oke. Lihat Pak. Oke, kita lanjutkan. Ini project planning Mindam pada proyek pembangunan bendungan Bendo lanjutan ya, Kabupaten Ponorogo. Mungkin ini skripsi ya kalau nggak salah ini. Ini disusun oleh Hafiz, Yuda, Naufal, Ninda, sama Taksi Pamekas ya. Oke, yang mewakilin siapa? Misalnya siapa? Muhammad Hafiz, ada? Coba sih kamu tunjukkan video kamu. Muhammad Hafiz Al-Basar. Muhammad Hafiz, nggak ada? Ya. Siapa? Atau Ninda Solehah. Oke, kamu tunjukkan Noval Zaki. Nggak ada semua ini ya, kelompok 3, 4 MRK 3. Atau kamu tunjukkan video kamu semua. Hadir, Pak. Silakan. Ya, oke. Ya, kamu tunjukkan video kamu semua. Karena saya panggil satu-satu, kayaknya kok nggak respon semua ya. Ya, ini kelompok 3, 4 MRK 3 ya. Siapa ini? Hafiz. Mana Hafiz? Nggak ada?
Oke. Ini skripsinya siapa, Fis? Skripsi saya, Pak. Muhammad David. Oh, berarti skripsi kamu ya? Ya oke, ini kita coba bahas sama-sama ya. Oke. Khususnya di strategi dan metode pelaksanaannya. Oke, sebentar. Ya, oke, kalau deskripsi sudah lewat ini yang lalu, struktur organisasi kita lewatin, set layout sementara kita lewatin, nanti bisa kita cek lagi. Ini terkait dengan nomor 4 ya, metode pelaksanaan. Idealnya, saya kepingin tahu denahnya ada di halaman berapa, Fis? Denah sama potongan melintang dari pekerjaan. Denahnya ada di SD, Pak. Oh, nggak ada di sini? Iya. Ya, harusnya ini kan laporan dibaca orang lain ya. Harusnya laporan kamu itu harus komunikatif ya. Apa yang ada di laporan itu orang melihat dari laporan langsung ya, nggak perlu cari-cari kamu lagi. Iya, Pak. Di sini ada gambarnya di mana sih? Nggak ada. Adanya potongan melintang, potongan memanjang ada di halaman berapa? belum saya masukkan, Pak. Belum dimasukkan semua. Oke. Ya. Harusnya ini ya bendungannya ya. Lanjutan ya, yang kamu ambil sebagai objek skripsi yang mana nanti kamu highlight, kamu kasih tanda ya di sini ya. Ini nggak jelas ini ya, harusnya di sini di samping lokasi ada denahnya, ada potongan melintangnya, ada potongan memanjangnya ya. Harusnya ditampilkan kayak gitu ya. Sama ya ke semuanya nanti ketika bekerja itu seperti itu ya. Artinya salah satu kompetensi yang harus dimiliki lulusan itu kan kemampuan berkomunikasi ya. Komunikasi bisa lisan, komunikasi bisa dalam bentuk laporan, ya, penyusunan laporan, ya, artinya komunikatif. Orang membaca itu langsung, oh ada gambaran ya, nggak perlu tanya-tanya lagi, mana potongan gambar bintangnya dan seterusnya ya. Oke, nanti dilengkapin ya. Organisasi lewat ya. Ini ada SEM, SOM, SAM ya kurang lebih seperti itu. Nanti nggak tahu. Ini sama nggak dengan struktur organisasi di proyek FIS? Beda, Pak. Beda. Ya nanti kalau beda, ya di skripsi kamu harusnya kamu bahas. Kalau versi di proyek itu seperti apa? Kalau versi kamu seperti apa? Ya, bisa dipahamin. Bisa, Pak. Ya, semua yang ambil skripsi tentang project planning seperti itu ya. Artinya semua bab itu harus ada analisisnya, harus ada pembahasannya. Ya. Itu ya. Oke, kita coba kembali lagi ini ya, organisasi. Kemudian ini job desk, kita lewat aja ya. Fokus kita ke strategi ya. Saya nggak ada gambar ya, jadi orang membayangkannya gimana. Nah ini gambar, kalau kamu munculkan gambar, layarnya jangan hitam. Ya, ini kan hanya kecil aja menuju lokasi dam, hanya jembatannya aja kecil. Ini apa artinya? Ya orang bingung kan, harusnya secara keseluruhan kamu munculkan lokasi proyek kamu di mana, jalan aksesnya kayak apa. Ya kalau ini kan hanya jembatannya aja yang kamu muncul. Terlihat ya PDF-nya ya. Nah ini set layout-nya. Kamu munculkan bendungannya di mana? Nah, ya. Ini oke, kamu perbesar, tapi sebelumnya denah ini terhadap denah keseluruhan di proyek itu kayak apa, sehingga orang ada gambaran. Layarnya kamu putihkan ya kalau bisa ya. Kalau ngeprint mahal kan. Terdengar, Fis? Kenapa, Pak? Halo? Iya, Pak. Kenapa? Yang saya sampaikan terdengar?
patah-patah Pak tadi Pak. Ya, jadi kayak ini backgroundnya hitam. Ini kalau kamu print kan mahal. Oh iya Pak. Ya, itu harus kamu betulkan. Seperti itu ya. Ya ini. Oke lah, nanti kamu sempurnakan ya. Karena ini skripsi kamu sekaligus ya. Ya. Nah, kayak contoh di sini lokasi site proyek kamu apakah di ini ya? Iya Pak. Iya Pak. Nah, kamu blog. Orang nggak tahu, ini kebetulan aja saya nebak di situ ya. Artinya semua laporan itu harus komunikatif. Ya. Seperti itu ya. Kemudian ini yang existing, versi kamu bagaimana? Apakah kamu tetap seperti ini? Ya. Kalau persis seperti ini kan sama halnya kamu ini bukan skripsi ya, PKL. Kamu ingat-ingat ya, yang ambil proyek akhir tentang project planning, artinya kamu tidak hanya melaporkan apa yang ada di existing lapangan, tetapi versi kamu kayak apa. Kecuali kalau versi kamu sama dengan versi proyek, ya kamu bahas kenapa kok sama. Paham ya, Fis? Paham Pak. Ya, kalau ini kamu tuliskan seperti yang ada di lapangan, persis, ya kamu akan, istilahnya ketika ujian pasti kamu akan dipersoalkan ya. PKL berarti, karena itu pasti ada beberapa dosen yang akan seperti itu. Itu harus kamu siapkan. Kayak ini juga nggak, simbolnya apa? Panah biru itu artinya apa? Panah hitam itu artinya apa? Apa, Fis? Kalau panah hitam itu untuk apa? Arah masuknya Pak. Nah, berarti di gambar kamu ini kurang apa? Kurang penjelasannya. Kalau nggak salah, sudah saya kasih Pak. Ya, dikasih remark ya, note-nya. Jadi semua, ya, artinya kamu sekali lagi nanti ketika di lapangan bekerja, menyusun laporan, laporan itu kamu itu harus semaksimal mungkin, harus komunikatif ya, seperti itu. Ini juga ya, saya menuju Mendam ya, hitam itu apa, biru itu apa, ini harus clear ya. Oke, metode pelaksanaan ini WBS-nya. Ya, WBS paling gampang itu kamu samakan dengan item pekerjaan yang ada di bill of quantity, yang paling gampang ya sebenarnya ya. Kenapa? Karena nanti ketika nyusun kurva S itu dasarnya ialah item pekerjaan yang ada di bill of quantity atau RAB. Ya. Masalah strategi itu kamu istilahnya detailkan di Microsoft Project. Ya. WBS ini bagaimana, Fis? Kamu sama dengan bill of quantity atau bagaimana? Ini kalau yang pekerjaan bangunan vinotnya saya buat sendiri Pak. Saya tanya ke pelaksananya itu tahapannya apa aja gitu. Kamu punya RAB-nya enggak? Jadi kenapa Pak? Bill of quantity-nya kamu punya tidak? Belum dapat Pak, belum dikirimi Pak. RAB-nya? Tapi juga RAB-nya belum dapat Pak. Oh gitu. Gambar sama. Ya, artinya sekali lagi untuk menyusun WBS itu yang paling gampang sebenarnya menggunakan bill of quantity yang ada di lapangan ya. Tapi kalau nggak ada ya bisa aja kamu buat sendiri. Ya. Sekali lagi yang ambil skripsi tentang project planning, kamu tidaklah melaporkan seperti skripsi, tapi perlu kamu analisa, perlu kamu bahas, kenapa pakai ini, kenapa ketemu ini, kamu bahas ya, sehingga terpilih alternatifnya seperti ini dan seterusnya. Ya, oke lah, sementara seperti ini ya, kita lanjut dulu. Nah, ini kalau ini kan metode pelaksanaan detail ya, udah detail. Yang tidak terlihat ialah kalau ini kan detail masing-masing, keterkaitan masing-masing. Istilahnya pembagian zona ada nggak di sini? Kayak ini kan pekerjaan random zona 3. Zona 3 itu yang mana? Ini zona 4. Ini sama seperti di proyek ya? Oh enggak Pak, itu saya untuk dokumentasinya ambil sendiri Pak. Kayak contoh zona ini Mas.
kamu membagi zona menjadi zona 4? 5 zona. zona. Kalau di lapangan berapa zona? Ya. Kalau di lapangan berapa zona? Ya, Pak. Kalau di lapangan zonanya dibagi berapa? Kalau di lapangan ini kalau zonanya itu yang timbunnya, Pak. Jadi saya belum buat kayak pembagian zonanya itu kayak A atau B. Ya, artinya ini kan yang tahu hanya kamu, zona 1 sampai 4, tapi nggak ada gambarnya. Ya. Oh, ya, Pak. Ya, kemudian bedanya sama yang di lapangan seperti apa? Kalau ini hanya metode perencanaan per item ya, tetapi yang kepingin kita, kalau kita ngomong strategi, itu sebenarnya, nah ini kan biasa kan, kamu detail kamu ambil dari punyanya mereka mungkin ya. Tetapi yang kita maksudkan itu bisa stop ya. Kita coba masukkan ke sini, sama dengan yang lainnya ya. Misal tubuh bendungannya seperti ini, kalau dilihat dari atas ya. Kalau seperti ini ya, misal ini sungainya lah, seperti ini, potongannya bisa jadi ya. Kalau saya potong mungkin seperti ini, kayak gitu ya. Ini. Metode kamu kayak apa? Ya. Apakah kamu bagi pengerjaannya bagaimana? Misal ini sungai, ya, alirannya ke sana. Nah, strategi kamu bagaimana? Apakah mengerjakan separuh dulu ya, sehingga ini dialirkan, alirannya dialihkan ke sini dulu semua. Di sini kamu kerja, ya. Setelah itu selesai, bagaimana melanjutkan yang ini? Itu yang kita sebut strategi. Paham? Kalau sungainya seperti ini, kamu mau bangun bendungan di sini bisa jadi ya, atau di sinilah, ya kamu bangun bendungan bisa jadi. Ya, bagaimana strateginya? Apa yang seperti tadi, atau mungkin ini kamu bendung di sini, sementara, ya. Kemudian di sini kamu buat sudetan, ini kamu potong, sehingga aliran air sementara kamu alihkan ke sini dulu semua. Atau bendungannya di sini ya, bendungannya. Bendungan sementaranya mungkin seperti situ. Sungai kamu kan seperti ini. Ya, sungai kamu kan seperti itu ya. Jadi kamu bendung di sini dulu, ya, pakai sandbag atau apa namanya, piston mungkin ya. Ya, sehingga aliran airnya langsung mengalir ke sini. Ini kan kering. Nah, kering baru kamu kerjakan. Nah, maksud saya yang disebut strategi itu seperti ini. Bukan penjelasan detail per masing-masing item. Oh, timbunan, urutannya seperti ini. Ya, kan seperti itu. Kalau ini metode. Ya, kalau disebut strategi itu keterkaitan antar, kayak contoh, oh kamu harus bangun dulu ini apa? Saluran pengelak. Saluran pengelak dulu ya. Bendungan sementara, kisdam. Nah, kemudian baru di sini, bagaimana metodenya? Apakah dari sini ke sana, dari sini ke sana, atau dibagi dua? Di sini kerja, di sini kerja. Paham? Hafiz? Ya, Pak. Seperti itu harusnya. Kamu pembimbingnya siapa sih? Pak Kamim, Pak. Ya. Nanti coba ke diskusikan sama Pak Kamim. Harusnya seperti itu. Itu yang disebut strategi ya. Bukan menceritakan pemadatan tanah. Kalau ini kan kamu menceritakan urutan masing-masing item pekerjaan. Namanya timbunan, itu ini saya stop ya. Kalau punya kamu itu kan belum terlihat ya strateginya secara garis besar. Bentar. Ya, ini kan, oke. Ini kan hanya urutan plaston kayak gini. Misalnya saya tanya ya, damper kamu kebutuhannya berapa?
Dump truknya Satu itu. iya Pak. Ekskavatornya butuh berapa? Ekskavatornya Gimana? kalau ekskavatornya kalau di main game-nya butuh 2, kalau di Purwoarenya 2 Pak. Tahu 2 dari mana? Dulu pernah pas waktu PKL itu itu yang di lapangan. Itu harus kamu hitung. Volumenya berapa, strateginya berapa. Itu yang saya bilang ya, bahwa skripsi kamu itu bukan melaporkan apa yang terjadi di lapangan. Itu namanya PKL. Ya, Pak. Ini skripsi. Harus kamu hitung berapa kebutuhan ekskavatornya, dump trucknya, rollernya, gitu kan. Selesai berapa hari baru kelihatan. Oh, butuh alatnya sekian, kapan didatangkan. Paham, Fit? Paham, Pak. Ya, Pak. Ya. Semuanya seperti itu juga ya, yang khususnya yang mengambil tentang skripsi tentang project planning ya. Seperti itu ya. Itu contoh, jadi yang disebut strategi itu seperti itu. Ya. Menceritakan keterkaitan antar item pekerjaan, kemudian bagaimana strategi kamu menyelesaikan pekerjaan itu. Kalau kita ngomong strategi kan berangkatnya dari volume. Oh, volumenya sekian. Kamu targetkan harus selesai sekian. Berarti perharinya sekian. Kalau per hari sekian berarti alatnya sekian. Berarti ditarik mundur. Paham ya, Fis ya? Ya, itu semuanya juga ya. Khususnya untuk tugas kuis yang kemarin. Harusnya seperti itu. Ya. Oke, saya lanjutkan ke Microsoft Project-nya ya. Jadi Microsoft Project-nya. Ya ini tadi sudah saya buka. Terlihat Microsoft Project-nya? Terlihat ya? Oke. Ini Microsoft Project-nya punyanya kelompok 3 ya, atau punyanya Hafiz mungkin. Ya, kayak contoh ini saya rubah dulu. Skalanya atasnya menjadi tahun mungkin ya. Bawahnya saya ubah menjadi bulan, bisa jadi supaya terlihat semua. Oke. Kan seperti ini. Ya. Coba kamu perhatikan ya. Gancat kamu ini terbuka. Contoh ya, mobilisasi kamu sama demobilisasi, setelah mob kamu mengerjakan apa? Di sini nggak ada keterkaitan. Paham? Ini yang kita sebut terbuka. Kayak contoh, di bawahnya lagi ada pekerjaan apa ini? Penyediaan air ya. Itu kan terbuka. Terbuka itu maksudnya ini loh. Setelah penyediaan air bersih sama sanitasi, ini kan berarti boleh selesai kapanpun, nggak ada batasan. Mengerti maksud saya? Ya. Harusnya tertutup, ya. Sampai ini saya insert lagi, ini sampai saya insert. Sementara sumber dayanya kalau udah dimasukkan oke sih, karena hati-hati ya ketika masukkan sumber daya kadang dia berubah secara total. Saya lihatkan suksesornya ya. Berarti ada kalau aktivitas tanpa suksesor itu artinya network kamu terbuka. Kamu kalau diuji sama dosen-dosen yang mungkin belum istilahnya belum nggak terbiasa dengan Microsoft Project, dia akan mengatakan akan disalahkan kamu, ya. Kamu akan disalahkan. Kenapa? Karena mereka akan sebutkan bahwa network kamu terbuka, ya. Itu harusnya tertutup. Coba saya buka dulu. Ini suksesor ya. Coba cari suksesor. Suksesor mana ini? Nah, kamu lihat ini kan nggak ada suksesornya. Kegiatan atau item pekerjaan yang mengikuti penyediaan air bersih nggak ada. Ini nggak ada. Ini terbuka semua ini.
Paham? Paham, Pak. Ya, ini juga nggak ada. Galian tanah dibuang, ini nggak ada juga. Berarti kan bebas selesainya. Itu harusnya tertutup. Ya. Paham ya? Mungkin penjelasannya seperti ini. Saya stop share dulu ya. Saya pakai papan tulis. Ya. Kalau kita ngomong network diagram, coba aja kamu nyalakan video kamu semua. Ya, kalau kita ngomong network diagram ya, network diagram, kita mungkin mengulang pelajaran ya. Artinya penjadwalan itu kan diantaranya bisa disusun menggunakan network diagram ya. Ya. Konsepnya network diagram itu ada dua. Yang pertama ialah konsepnya pakai AOA. Yang kedua pakai AON. AOA, mungkin ada yang tahu singkatan AOA itu apa? Coba saya tunjuk ya. AOA. Siapa ya? AOA. Fish, kamu tunjuk teman kamu Fish. Siapa Fish? Ini ada 4 kelas. Berapa yang hadir? 74 ya. Ini berarti banyak yang nggak hadir ya. Nanti ketua kelas coba dicek teman-temannya yang nggak hadir ya. Kalau anggap aja 4 kelas, satu kelasnya ada 22 ya. Berarti kan 88. Kalau 88 hampir 10 orang ini nggak hadir ya. Kurang lebih 10 orang. Saya minta tolong ketua kelas ya. Kamu cek yang nggak hadir siapa. Fis, kamu tunjuk teman kamu siapa? Absen 11 kelas 4 MRK 4, Pak. Ya, 4 MRK berapa? 4 MRK 4, Pak. Absen 11. Oke, 4 MRK 4 absen 11. Siapa? Saya, Pak. Ferdian Adam. Oke, tadi di papan tulis terlihat kan ada istilah AOA sama AON. Iya, Pak. Pernah tahu? Belum tahu, Pak. Belum tahu? Tidak diajarkan di penjadwalan? Ya, AOA itu activity on ERU. Ya, kalau AON activity on node. Ya, kalau AOA itu on ERU ini biasanya disebut dengan ADM ya. ERU diagram method. Kalau ini disebut biasanya dengan PDM. Presiden diagram method. Ya. Microsoft Project itu pakai ini, pakai PDM. Terus kamu pahamin. Ya, tadi sehingga ada istilah network kamu terbuka. Ya, pasti kamu akan disalahkan. Ya. Artinya kamu bisa menyusun jadwal, tapi kamu ternyata belum paham ya artinya konsep penjadwalannya. Contohnya kayak apa? Contoh ADM atau AOA. Misalnya di sini ada aktivitas A, ya. Habis A ada aktivitas B. Habis B ada aktivitas C. Kemudian ada di sini ya ada aktivitas D. Selesai. Kan seperti ini biasanya ya. Ini yang kita sebut dengan activity on ERU. Jadi aktivitasnya itu dituliskan di panah ERU kan. Ya. Seperti itu ADM. Biasanya manual ya. Kemudian di bawahnya ada durasi, misalnya 2 hari, ini 1 hari, 2 hari, ini 2 hari. Mungkin lanjut lagi misalnya seperti ini, ya, ada aktivitas E, misalnya 3 hari. Ini yang kita sebut dengan ADM, ERU diagram method.
Ya, di samping pakai ADM, jaringan ini bisa kita susun juga menggunakan PDM, pakai Microsoft Project. Coba perhatikan. Activity on node. Nah, berarti aktivitasnya ada di nodalnya. Kotaan itu kita sebut nodal. Habis A ngerjakan apa? UB. Ingat seperti ini. Habis B ngerjakan C. Di panahnya nggak ada aktivitasnya di sini, nggak ada aktivitasnya. Karena aktivitasnya dituliskan di nodal-nodal. Habis A ngerjakan B, habis B ngerjakan C, habis C ngerjakan apa? Habis C ngerjakan E. Ya. Terus habis A ngerjakan apa lagi? Oh, ngerjakan D. Yang kayak gitu kan? Habis A ngerjakan D. Habis D ngerjakan apa? Habis D ngerjakan E. Ya. Kalau ini tertutup dia. Kan harusnya seperti itu. Ya, menutup di suatu titik. Ya. Ini yang kita sebut jaringannya tertutup. Ya. Contoh terbuka seperti apa? Ya, contoh terbuka ya, saya kembali lagi. Misalnya ada aktivitas seperti itu tadi ya, contoh ini A, B, kemudian C. Sorry ya. A, B, C. Kemudian ada aktivitas D. Ini ya. Kemudian ada habis D, mengerjakan E. Coba. Ini bagaimana menyusun. Kalau ini kan ADM-nya ya. Ini ADM-nya, hero diagram metodenya. PDM-nya, kalau di Microsoft Project pakai bagaimana? A ngerjakan B, kan kayak gitu ya. Habis B ngerjakan C, tapi C nggak ada. Habis A ngerjakan D juga. Habis D ngerjakan E. Habis E, nah ini terbuka. Setelah ini apa? Setelah ini apa? Ini terbuka. Makanya supaya jadi tertutup, di sini diawali dengan istilahnya start. Ya, mungkin kalau penyataannya mungkin SPMK, surat perintah mulai kerja. Di sini harus ditutup. Ditutup dengan apa? Serah terima, PHU. Ya, nanti menjadi seperti ini. Sehingga jaringannya yang tadi terbuka menjadi tertutup. Bisa dipahamin? Siapa tadi? Ferdian? Bisa, Pak. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat networknya punyanya kelompok 3. Ini ya. Ini kan terbuka semua. Kalau saya munculkan view misalnya network diagramnya. Nah, coba ini ya. Ini kan terbuka nih. Kamu lihat. Ya, terbuka semua. Ya. Coba, kan seperti ini ya. Habis ini ngerjakan apa ini? Contoh, ini aktivitas apa ini? Kantor lapangan. Habis kantor lapangan nggak ada aktivitasnya. Kalau nggak ada harusnya ditutup. Ini juga apa ini? Kantor lapangan. Microsoft Project-nya terlihat? Iya, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Ini terbuka juga. Ya, ini terbuka juga. Apa ini? Urukan kembali. Setelah urukan kembali apa? Ada aktivitas lain nggak? Kalau nggak ada ya ditutup dengan misalnya finish PHU. Bisa dimengerti? Ya, sehingga untuk karena nanti kamu akan ketika diuji pasti ada dosen yang seperti itu ya. Supaya kayak gini mungkin yang paling gampang di sini kamu insert ya. Insert task misalnya SPMK, surat perintah mulai kerja. Ya. Dia milestone, nggak punya durasi 0. Jadi habis SPMK mungkin mengerjakan apa? Mungkin mengerjakan aktivitas nomor 3. Contohnya seperti itu. Sorry. Kan ya. Berarti mobilisasi ya. Oh bukan nomor 3. Nomor 2. Seperti itu. Oh, sorry. Oh aneh. Oh ini successor ya. Sorry. Keliru ngisi saya. Harusnya diisi di predekasornya ya. Ya ini nomor 2 predekasornya. Seperti itu. Ya. Di bawah, supaya nggak terbuka, mungkin kamu bisa tutup dengan serah terima pertama, PHO. Professional Handover
Ya, sama ini milestone. Kapan kontraknya berakhir kamu tuliskan. Sehingga jaringan yang nggak ada hubungan-hubungan kamu tutup, masukkan ke PHU semua suksesornya. Ya, kalau kembali ke network diagram, sehingga yang kayak gini ini terbuka semua. Nah, ini terbuka semua ini. Ya, ini loh. Ya, sorry. Ini terbuka semua. Ya, harusnya tertutup. Ya, mungkin di sini ada PHU di sini ya. Akhirnya, menuju ke PHU. Seperti itu. Demikian. Ada yang ditanyakan? Paham? Ya, saya melihat kemarin yang kelas Senin itu gitu juga, ya, artinya mungkin kelupaan ya ketika kamu udah pernah dapat praktek Microsoft Project ya? Sudah, Pak. Ya, mungkin kelupaan belum disampaikan bahwa kayak yang saya sampaikan tadi ada istilah activity on Aero, activity on Node, ya, ADM sama PDM. PDM kalau nggak ditutup dengan PHO, tidak diawali dengan start, ya, itu kebanyakan akan terbuka jaringannya. Ya, seperti itu. Artinya harus kamu cek lagi. Demikian ya. Kita coba cek lagi Microsoft Project-nya ya. Nah ini. Saya kembali ke chat ya. Nah ini ya, kayak contoh kalau kamu mau masukkan zona kamu di mana di sini, ya. Nah, ini kan Microsoft Project sederhana sekali ya. Misalnya timbunan lah, ini zona apa ini? Oh ada, ini udah ada zona ya. Zona 1, zona 2. Silakan. Siapa ini Hafiz? Ya Pak. Ini paralel ini ya. Ya. Ngerti artinya paralel? Dikerjakan sama-sama Pak. Ya, berarti di zona 1 harus ada alat sendiri, di zona 2. Nah ini kenapa kamu paralel ya? Kenapa kok enggak misalnya habis kerjakan zona 1 pindah ke zona 2? Nah itu harus kamu analisa di pembahasan kamu. Larinya seperti yang saya sampaikan lagi tadi, volumenya berapa, setelah volume berapa, tahu produktivitasnya, sehingga tahu kebutuhan alat masing-masing. Ini kayak contoh network kamu terbuka semua ya, siapa Hafiz? Iya Pak. Ya, itu harus kamu tutup. Demikian juga semuanya ya. Ini mungkin kalau nanti kamu misalnya bekerja, ya, ketika nyusun network diagram, kamu cek lagi network diagram kamu, ya, udah benar apa tidak. Ya. Setelah network diagram selesai, selanjutnya disusun rencana visualisasi. Visualisasi rencana ya, artinya divisualisasikan dalam bentuk jadwalnya dalam bentuk visual, sehingga orang awam dengan melihat visual itu akan paham ya. Karena mereka nggak akan paham ya kalau misalnya kamu tunjukkan network artinya biru. Nah, ini berhenti di mana setelah ini ya? Seperti itu. Dituangkan dalam bentuk visualisasi. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Kemarin malam saya sempat share file ya, mungkin udah beberapa kali saya share file ya, contoh bagaimana menyusun strategi ya, pakai Excel. Bentar saya bukakan. Kalau visualisasi kamu insya Allah udah paham ya. Ya. Ini contoh visualisasi ya. Sebelum kesini saya kasih papan tulis dulu ya. Ini saya oke. Jadi jembatan Suramadu khususnya yang approach bridge ya. Dia pakai konkrit box. Metodenya balance cantilever ya.
balance cantilever. Seperti apa? Ya, jembatannya kan seperti ini. Jadi profile dulu ya, profile capnya. Ya. Ini profile dulu, profile capnya, kemudian pilar. Ya. Karena di laut ya, ini laut. Ya. Misalnya ada seabed. Ya. Mungkin pakai backisting ya, untuk struktur atasnya, sehingga pakai metode ini balance cantilever. Ya. Seperti ini, pilarnya sudah selesai, baru baloknya atau gelagarnya dibuat di tengah dulu, ini dibuat di tengah paralel ya. Maju ke depan ya. Sampai terus ini maju juga ke depan ya. Dicor segmental setiap 3 sampai 5 meter ya, sampai akhirnya ketemunya di tengah ini. Ini demikian juga ke sana ya. Ini demikian juga ke sana. Ya. Ini bentangnya 80 meter. Seperti itu. Kalau ini saya potong, ada 2 box girder ya. Potongannya ada di sini ya, jadi bentuknya seperti ini. Ya, ada 2 box girder. Ya. Ini sketsanya, kemudian ini dituangkan dalam bentuk jadwalnya seperti ini. Ya, artinya bisa kamu buat seperti ini harusnya ini. Ya. Kemarin insya Allah udah saya share ya, mudah-mudahan udah kamu buka. Seperti ini ya. Kalau saya perkecil seperti ini. Ya, terlihat misalnya? Iya, Pak. Ya, oke. Ya, kalau kamu perhatikan di sini kan itemnya apa aja? Ya, sebelum Mbak ke sini dulu ya, itemnya kan ini. Jadi ada pekerjaan profile ini yang warnanya hijau ya. Saya kasih warna hijau. Nah, hijau ini ya. Atau kurang hijau ya. Atau anggap aja hijau sama ya. Ini ya, jadi profile, jadi hijau semua ini kan. Kemudian file cap ini yang berwarna coklat, warna ini kan. Ya, kemudian ada pilar yang berwarna apa, orange ya, itu pilar. Nah, strategi kayak contoh bendungan bisa juga kamu buat seperti ini ya, yang tadi punyanya Hafiz ya, orange ya, orange mungkin seperti ini ya. Ya. Nah, di sini ada box girder A yang warnanya biru ya, biru langit ya. Ada box girder, yang atas B, yang ini A ya. Karena dia ada 2 girder karena depan belakang seperti itu. Bisa membayangkan? Bisa membayangkan nggak? Bisa, Pak. Ya, seperti itu. Ya, kalau udah jadi seperti ini dia. Ya. Karena dia di laut, nggak mungkin pakai perancah ya untuk gelagar ininya, nggak mungkin kan di sini-sininya. Sehingga dia pakai yang namanya FT, Foam Traveler. Jadi backisting yang bisa traveler, backisting bisa jalan. Jadi kalau saya stop share, saya kembali lagi ke papan tulis ya supaya kamu ada gambaran. Jadi gambarannya seperti ini. Box girder ya. Ya, seperti ini ya. Ini dulu jadi, ya ini jadi, ini jadi. Nah, di sini ada foam traveler. Ya. Karena dia kan box girder ya. Seperti ini. Yang di sebelahnya ada juga. Karena ada 2 ya. Nah, box girder kurang lebih seperti itu ya. Ya kayak gitu kan ada 2. Ada yang ini yang A, ini yang B. Seperti itu maksudnya. Di sini ada namanya foam traveler ya. Foam traveler. Jadi backisting yang bisa traveler, bisa jalan-jalan. Urutannya bagaimana? Misalnya ini ya. Ya, jadi pasang tulangan, pasang backisting ya. Cor, tunggu umur, stressing. Jadi kan kayak gini. Mulai pertama aja ya. Seperti ini dia jadi yang di tengah. Pasang tulangan, pasang backisting, cor, stressing. Kayak perhatikan, maju lagi. Nah, backistingnya ini mahal. Kalau ini kan berarti ada berapa sesungguhnya? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Setiap pilar itu ada 4. Ya, satu backisting itu sekitar 1 miliar. Itu ada berapa? Ada 4 miliar. Ya.
Sehingga kamu harus atur. Nah, ini saya stop share lagi ya. Saya kembali lagi ke Excel-nya. Nah, ini kan. Yang paling gampang kalau nggak mikir datangan aja travelernya. Tapi di sini nggak. Ya, travelernya di sini dikasih FT37A, FT37B. Ya, dari sini dia pindah ke yang yang dari 37A pindah ke sini. Yang 37B pindah ke sini. Sehingga akan terlihat berapa jumlah travelernya. Kamu lihat ini ada 1, siklusnya ya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi traveler yang pertama itu 5 kali siklus. Traveler yang berikutnya yang biru. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 2 traveler. Ya. Kamu lihat lagi ada yang hijau. 1, 2, ya, 3. Itu ini yang kita sebut strategi. Yang harapannya bahwa anak-anak D4 MRK Polinema itu jagonya di sini menyusun strategi. Karena tadi saya bilang bahwa travelernya ini kan mahal. Artinya jangan banyak-banyak travelernya. Seoptimal mungkin sehingga bisa dipakai beberapa kali. Makanya mungkin yang ambil kayak contoh optimasi ya, harusnya kayak gini ya, berapa jumlah form travelernya yang paling optimal, apakah pakai simplex ya, linear atau metode assignment, harusnya ke situ ya. Kemudian metode pelaksanaannya seperti apa? Ya ini itu siklusnya ya, tahu siklusnya lah. Ini kamu lihat di sini. Ini visualisasi juga boleh seperti ini ya. Ya, kamu lihat di sini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat biru. Berarti pekerjaan persiapan. Ya. Di pertengahan bulan keempat, fondasi mulai profile. Ya. Kenapa di sini kok mulainya di sini? Kok tidak misalnya di sini? Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa alat dari yang sini untuk pekerjaan profile dipakai berulang. Ya. Habis dari sini dia pindah ke sini. Karena gitu, ya kan? Habis itu demikian juga, habis dari yang paste ya, habis dari sini ya copy paste. Nah, habis dari sini pindah ke sini, ya. Alat bornya berarti cukup 1, ya, dipakai secara berulang paste lagi. Habis itu pindah ke sini. Ya, demikian juga habis itu pindah ke sini. Copy paste, pindah paste ya. Copy. Oke. Copy paste ya. Pindah lebar kecil ya. Ini kan sampai ini ya. Kemudian sini lagi. Ya. Paste, sini lagi. Tapi yang di sini, yang di VP, enggak, dia nggak mau tergantung. Dia pakai alat bor sendiri. Ya. Berarti di sini pakai alat bornya 2. Yang di sini karena jumlahnya banyak, fokus yang di sini, tapi yang sedikit gantian. Dari pilar 37, 38, terus sampai seperti itu. Sekarang kamu lihat file cap-nya. Ya. File cap-nya kamu lihat. Habis file cap ini, dia mengerjakan file cap ini. Ya. Makanya kalau kamu perhatikan, ya, di sini kenapa kok di sini kosong? Ya, karena dia nunggu selesainya backlisting yang ada di sini. Sehingga sumber dayanya bisa dipakai secara optimal, efisien, efektif. Yang warna putih ini loh. Ini berarti dia waktu tunggu. Ini waktu tunggu, menunggu alatnya. Ya. Ini coba bayangkan ini dibuat oleh teman-teman Wika pakai Excel ya. Kemudian dari sini kemudian dituangkan pakai Microsoft Project. Jadi secara garis besar sudah ada gambaran. Oh, alatnya dari sini ke sana. Kayak contoh, tadi kan bersamaan. Nah, ketemunya di sini yang merah antara sisi kanan sama sisi kiri. Yang merah ya. Close loop. Sampai sini bisa dipahamin? Ya, bisa. Ya, filenya udah saya share ya kemarin malam nih. Coba kamu cek Excel, kamu simpan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat di lain waktu ya. Mungkin ketika kamu bekerja dan seterusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan ya. Jadi urutannya untuk menyusun strategi. Yang pertama jelas kamu harus tahu WBS-nya ya.
work breakdown structure-nya dari WBS-nya, apa saya tulis ya supaya kamu nggak bingung ya. Papan tulis. Oke, jadi untuk strategi itu pertama jelas harus tahu bill of quantity ya. Bill of quantity itu kan ada WBS ya, ada item, ada volume, kan seperti itu. Ya. Kemudian dari situ sebenarnya kamu tahu kontraknya ya, total jangka waktu pelaksanaan itu berapa lama? 2 tahun. Nah, ini harus kamu distribusikan ke masing-masing item. Masing-masing item itu berapa lama durasinya? Ya, dari volume ke durasi juga kan. Lalu kamu tetapkan strateginya. Strategi ini boleh kamu ngomong, oh alatnya 1 dipakai berulang, oh alatnya 2 ya paralel, ya. Oh kamu pakai zona, ya contohnya seperti itu. Dari strategi selanjutnya bisa kamu susun network diagramnya. Dalam hal ini kalau pakai Microsoft Project berarti PDM-nya. Yang perlu kamu ingat, jaringannya harus tertutup ya. Yang tadi saya terangkan harus tertutup ya. Setelah network diagram jadi, boleh kamu input sumber daya ya, input resources ke Microsoft Project ya. Kalau udah fix ya. Nah, setelah itu jadi, baru kamu RAP ya, RAP-nya, RAP sama kurva S. Ya. Di sini juga ada tambahan juga ketika kamu RAP terkait dengan ketika kamu, ketikanya bagaimana, mutunya bagaimana. Seperti itu urutannya. Khususnya yang ambil skripsi tentang project planning. Khususnya nanti yang misalnya bekerja di kontraktor ya, ketika kamu harus menyusun strategi itu seperti itu. Demikian. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini 78 tapi 77 ya. Ini rata-rata yang hadir itu 20 orang. Kalau 4 MRK 3 kamu cek aja 22, 23. Jadi ada banyak yang nggak masuk ya. Tapi no problem sih yang nggak masuk ya silakan ya. Artinya kan ya kita absen. Tapi kalau nggak masuk kan terserah ya. Artinya mungkin berhalangan, mungkin tidak terlalu butuh dengan materi ini ya. Itu kan hak masing-masing ya. Hanya nanti ya kita karena kita punya aturan ya nggak masuk ya harus kita catat. Demikian, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya akhirin ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Harapannya untuk minggu depan udah selesai ya. Kita percepat saja. Jadi nggak apa-apa, draftnya kamu jadikan. Jadi mulai deskripsi proyek, site instalasi, struktur organisasi, strategi dan metode, ya, network diagramnya, K3-nya, RAP-nya, kamu jadikan semaksimal mungkin ya minggu depan dalam bentuk draft. Ya. Nanti kamu submit ke saya, nanti saya cek sama-sama. Kalau ada koreksi nanti saya sampaikan, sehingga minggu depannya lagi tinggal kamu revisi. Ya. Minggu depannya lagi kamu finalisasi, kamu compile, ya, kamu maksimalkan. Kemudian kamu buat PowerPoint-nya. Ada tidaknya UAS tergantung dari output pekerjaan kamu ya untuk kerja kelompok ya. Kalau saya merasa cukup bagus-bagus ya mungkin saya akan sampaikan ke Pak Hamim. Mungkin untuk yang saya ajar nggak ada UAS. Tetapi kalau nggak maksimal ya ada kemungkinan untuk UAS. Demikian. Saya minta tolong ketua kelasnya dicek teman-temannya yang tidak masuk ya. Kamu share ke WA saya yang bisa teruskan ke jurusan. Demikian, saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.